Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Pak Dedi SMK dari Palat Jakarta. Kita sudah sampai ke seri kelima pembahasan tentang komponen dasar elektronika. Pada seri 1 sampai dengan 4 kita sudah bahas tentang komponen dasar yang pasif. Pasif dalam arti kata, perbedaan pasif dan aktif adalah dari penggunaan bahan daripada komponen. Jadi komponen yang aktif itu sudah menggunakan bahan-bahan semikonduktor. Komponen aktif yang pertama adalah dioda. Kita bahas dioda. Dioda adalah komponen yang terbuat dari dua buah semikonduktor tipe P dan tipe N digabungkan menjadi satu, di mana fungsi kerja dioda ini hanya dapat dialih arus dalam satu arah saja, yaitu yang disebut dengan forward bias. Jadi ini simbol dioda segitiga, ada tanda stopnya. Kakinya ada dua, yaitu anoda dan katoda. Kaki anoda terhubung dengan semikonduktor tipe P, kaki katoda terhubung dengan kapasitor semikonduktor tipe N. Dioda, cara penghubungannya adalah bisa sebagai forward, bisa sebagai reverse. Ya, simbol dasar dioda seperti ini, ya, lurus saja. Ada yang boleh dihitamkan, boleh tidak, atau dibebas langsung. Nah, pada saat dia forward bias, di mana anoda mendapat positif, katoda mendapat negatif, maka dioda itu harus bisa tembus, mengalir. Ya, jadi sifat daripada dioda, dia hanya dapat dialiri oleh arus satu arah saja. Tapi manakala dia dibalik, yaitu anoda katoda yang seharusnya terhubung dengan polaritas negatif diberikan positif dan anoda dapat negatif, maka arus tidak bisa lewat. Ini adalah keajaiban daripada dioda, di mana dia kalau lagi anodanya dapat positif, arus itu bisa ngalir dengan bebas saja. Besar arus bisa ngalir. Paling-paling dia ngambil ada drop tegangan di dioda ini, kalau silikon 0,7, kalau germanium dia 0,2, 0,3 ya. Jadi waktu dia di reverse, terbalik, dia seperti R yang nilainya tak terhingga, gitu. Nahan arus. Nah, ini adalah karakter daripada dioda itu. Jadi waktu dia forward, anoda dapat min, positif dapat tipe P, maka arus dapat mengalir. Sambungan ini disebut dengan depletion layer, seperti tertembus gitu. Tapi manakala dia dibalik dalam posisi reverse, yaitu positif diberikan ke katoda dan negatif diberikan ke anoda, maka dia seperti saling tarik menarik gitu. Elektron ditarik ke pinggir oleh positif dan proton ditarik oleh negatif, sehingga memiliki lapisan yang disebut dengan pembatas atau depletion layernya dia semakin melebar atau menutup. Di sini kalau dia dalam forward, depletion layernya seperti tertembus. Depletion itu adalah batas antara tipe P dan tipe N, seperti ada dindingnya gitu.
Jadi otomatis kalau dia anoda positif, dindingnya tembus. Dan begitu anoda negatif seperti dibentengi, ditutup dengan makin melebarnya daerah depression layer gitu. Nah bentuknya seperti ini, dioda itu. Dia ada garisnya, ya. Simbol yang ada garis berarti ini adalah katoda, ini adalah anoda. Makanya dia kalau diukur pakai ohmmeter, dia satu nunjuk satu enggak. Gitu. Ya. Nah waktu nunjuk yang dapat kabel hitam adalah anoda. Ya. Ya. Ada juga yang seperti ini bentuknya kayak transistor, tapi kakinya dua ada gambarnya. Berarti ini adalah kaki anoda, ini katoda. Ini yang tanda garis, ini adalah katoda, ini anoda. Sama ini garis. Besar kecilnya dioda ini dari ampernya, semakin besar ampernya, ukurannya juga dia bisa semakin besar. Ya. Simbol-simbol dioda dan jenisnya sangat banyak dan beragam. Ya. Dioda itu ada dioda yang seperti ini, dioda penyarah biasa. Dia ada dioda Zener, ya, seperti yang kemarin waktu pertemuan awal-awal simbol seri pertama kita udah bahas simbol-simbol daripada dioda. Salah satunya adalah dioda Zener. Dioda Zener ini adalah simbolnya dia agak melengkung sedikit. Itu juga dioda Zener ya. Ada beberapa. Ini dioda Zener simbolnya. Dia punya kaki anoda dan katoda. Nah dioda Zener ini umumnya dia digunakan sebagai penstabil tegangan. Ini kalau kita lihat ini dia, ya tegangan 12 volt. Kalau dipasangin dioda Zener 5,6 volt, gitu secara reverse dibalik justru ya, maka dia dengan ini hasil tegangan keluarannya akan 5,6. Walaupun dia berubah-ubah 12, 10, 9, 12, 10, 9, 8, 12, 10, 9 tegangannya berubah-ubah. Dipasangin dioda Zener tegangannya akan konstan, ya, stabil terus di 5,6 dengan syarat tegangan inputnya harus lebih besar daripada tegangan dioda Zener. Ya. Kemudian yang kedua ada dioda tunnel, ya. Tunnel ini juga udah jarang sekarang sebetulnya dipakai ya. Di zaman jadul itu simbolnya dioda tunnel itu. Cara kerja dioda tunnel itu dia sensitif waktu dia reverse untuk penyerahan frekuensi tinggi. Dia drop tegangannya hanya min 0,1. Jadi dia untuk dipasang reverse pada frekuensi tinggi terutama. Makanya ini zaman analog dulu ya, zaman radio AM, radio FM, pemancar ini sangat banyak dipakai. Sekarang karena sudah tidak ada lagi, kita jarang sekali. Lahan pemancar AM sudah tutup. Maka seiring dengan perkembangan zaman, dioda ini juga makin hilang di pasar. Dioda tunnel ini digunakan pada high frequency oscillator, ya, pada frekuensi VHF barangkali ya, pemancar FM. Ya, jadi dia untuk sebagai osilator pembangkit gelombang. Simbolnya bukan seperti Zener, seperti ini. Simbolnya adalah seperti ini. Dioda tunnel seperti ini. Ya. Ini dia dioda. Ada lagi dioda Schottky, dia melengkung, ya, melengkung. Dioda Schottky juga sama, sudah hilang dari peredaran pada saat ini. Jadi dioda Schottky ini efektif untuk penyarahan frekuensi tinggi, ya. Jadi kalau dioda biasa untuk penyarah setengah gelombang, masuk sinus keluar setengah gelombang. Tapi untuk frekuensi tinggi kalau dioda penyarah yang biasa, dia masih keluar level minnya. Nah, untuk penyarahan yang sempurna pada frekuensi tinggi di atas 300 mega, maka penyarah ini biasa digunakan dioda Schottky. Jadi boleh dikatakan dioda Schottky ini adalah dioda penyarah tapi khusus digunakan buat frekuensi tinggi.
dengan menggunakan dioda Schottky pada frekuensi tinggi, penyerahan secara gelombangnya dia mulus, tidak ada level negatif yang masih tembus ya. Jadi dia dibanyakan pada frekuensi high frekuensi rectifier. Jadi kembali ini kemungkinan digunakannya pada penerima dan pemancar FM yang juga sudah makin tersingkirkan. Ini juga udah jarang ya dioda varaktor. Sekarang ini banyak dipakai di radio FM ya untuk mencari gelombang penggantinya kapasitor Farco. Dia digunakan dioda varaktor. Dioda varaktor adalah dioda yang memiliki sifat kapasitor, makanya simbolnya ada seperti C yang ada di diodanya. Ya, biasanya dia dikasih tegangan, di datasheetnya tulis pada tegangan 3 volt, frekuensinya misalnya 50 MHz ya. Berarti nanti kalau dibesarkan tegangannya atau dikucurkan arusnya, maka dia akan menaikkan nilai kapasitor. Setelah dipasangi dengan LC, maka dia bisa digunakan sebagai rangkaian resonator ya, jadi dia banyak digunakan pada rangkaian osilator, pada pemancar atau penerima yang frekuensi tinggi. Jadi ini simbol-simbolnya dioda cukup banyak. Ada yang generik, ini yang umum, ini Schottky tadi, ada Schottky, Shockley, ada arus konstan untuk penyiar ini juga jarang. Zener ini sebagai penstabil tegangan. Dioda LED emitting, jadi kalau dioda ada bulatnya kemudian panahnya keluar, ini LED. LED itu adalah singkatan light emitting dioda. Jadi dioda yang bisa nyala kalau lagi forward gitu. Dia digunakan sebagai indikator, ini simbol gambarnya. Kalau panahnya ke dalam justru dia adalah foto terbalik. Begitu dapat sinar dia akan ngalirin arus ya. Ini fotodioda biasanya digunakan di remote ya, yang penerimanya yang ada di TV-nya. Kalau di AC yang di AC-nya bukan yang di remote, jadi remote control itu menembakkan pakai laser, pakai infra, dioda infra. Penerimanya adalah dioda foto ya. Jadi dia bisa on kalau dapat sinar infra. Ini terbalik, dapat arus justru dia bisa pemadaman. Jadi LED juga ada LED infra, LED yang biasa ya, bisa warna merah, hijau, biru, kuning dan lain-lain. LED, jadi ini LED simbolnya seperti ini ya. Nah, dia konstruksinya seperti ini, ada yang segitiga, ada yang, nah ini ada disebut dengan anodanya yang kecil, yang besar dia biasanya adalah katoda. Kakinya kalau bisa dilihat masih baru beli gitu. Yang pendek itu adalah katoda, yang panjang adalah anoda. Ya. Nah, yang panjang yang katoda, kalau kita raba di sini dia seperti ada flat, ya, rata, ya, ada lurusnya gitu. Jadi kalau kamu tempat gelap megang LED di raba-raba gitu ada bagian petaknya. Nah, kaki yang dekat petak itu adalah kaki katodanya. Kalau mau dilihat langsung yang segitiganya besar itu adalah yang katoda. Ya, ini sifat LED. Ada LED biasa, ada infrared LED. Dia bentuknya kayak LED juga. Cuman kalau kita pakai dia nggak nyala. Nah, kalau pengen lihat pakai kamera HP itu bisa kelihatan bahwa dia udah infrared. Karena infrared adalah cahaya yang tidak bisa kita lihat. Tidak bisa lihat, tapi dia ada cahayanya. Nah, ini adalah jenis-jenis daripada dioda. Ada dioda foto, ada step recovery. Step recovery ini adalah sejenis dioda, tapi dia memotong seperempat waktu dia di level negatif, terutama pada frekuensi tinggi juga. Jadi ini
semacam dioda penyarah tapi nggak dipotong semua, dia hanya seperempat gelombang. Ya. Nah, penggunaan dioda self recovery juga kembali ini juga sudah mulai hilang karena dia banyak digunakan sebagai frekuensi multiplier. Jadi dia untuk menghasilkan frekuensi harmonis gitu ya. Jadi kalau dia 10 mega, dia punya harmonis kelipatannya. Harmonis keduanya adalah 20 mega, harmonis ketiganya 30 mega, harmonis berikutnya adalah 40 mega dan seterusnya. Nah, untuk memanfaatkan frekuensi multiplier ini, dia digunakan dioda recovery. Ya, simbolnya dia ada garis tapi dia agak petak sedikit ya. Nanti bentuk gelombang yang biasanya kalau masuk sinus keluarnya sinus positif dia dilewatin tapi yang negatif dia potong. Nah, dengan cara seperti inilah harmonis frekuensi itu dapat dipertahankan pada frekuensi tinggi, misalnya sekitar di 10 MHz. Itu dioda step recovery. Tunnel tadi udah juga dibahas ya. Jadi tunnel juga untuk osilator ya, frekuensi osilator penyarah frekuensi. Parakor dioda. Pin ini adalah dioda yang memiliki karakter seperti resistor yang berubah-ubah gitu. Jadi ini hampir sama seperti dioda Farator. Kalau Farator itu sifatnya kapasitor, kalau pin dioda ini sifatnya adalah resistor. Jadi waktu dikasih arus semakin besar, nilainya justru dia akan semakin kecil. Ya. Jadi dia pin dioda ini adalah dioda yang seperti resistan yang berubah-ubah, di mana makin tinggi arusnya, hambatannya makin kecil. Nah, penggunaannya adalah pada microwave communication. Ya. Nah, kita nggak tahu apakah sekarang ini masih digunakan. Dulu ada microwave penyarah yang frekuensi UHF. Ya. Nah, kita melompati ini langsung ke generasi HP. Nah, kita nggak tahu lagi apakah komponen ini, pin ini masih digunakan atau tidak. Jadi, kalau Farator adalah dioda yang memiliki sifat kapasitor yang berubah-ubah, kalau pin ini adalah justru resistor, seperti resistor yang berubah-ubah tergantung daripada arus forwardnya dioda. Ya, ini bentuk-bentuknya. Ini Zener bentuknya seperti ini, yang umum dioda penyarah. Ini dioda Schottky, LED seperti ini, ada yang hijau, ada yang merah. Ini yang garis 2 berarti adalah dioda Farator. Dia bentuknya seperti transistor tapi kakinya 2. Ini dioda tunnel tadi, bengkok. Ya. Ini adalah fotodioda. Jadi lihat bedanya dioda LED dengan foto panahnya. Kalau dia keluar 2 berarti LED, kalau dia panah keluar ke dalam dia adalah dioda foto. Laser sama seperti infrared, tapi biasanya dia satu panah aja bengkok gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, ini laser dioda adalah memancarkan sinar laser. Ya. Ini digunakan di pembacaan CD, ya, di CD player, MP3 player dulu zaman-zaman disk, ya, zaman-zaman compact disk, CD, ya, dia pakai sinar laser seperti ini. Ya. Sekarang malah sinar laser ini bisa digunakan sebagai mainan, ya, itu lampu-lampuan yang keluar sinar itu sampai panjang jauh jarak. Atau sebagai penunjuk waktu dia kalau guru ngajar pakai PowerPoint itu ditembak cahayanya ke layar. Ada lagi dioda bridge. Ini dioda bridge, simbolnya 4 buah dioda yang dihubungkan sebagai fiber. Ya, ini lihat tadi kaki yang gede ini adalah katoda, yang kecil adalah anode.
Dioda ini sudah hilang ya, dioda vakum. Ini bentuk-bentuknya. Ini bentuk dioda penyala, ini yang LED, ada merah. Nah, infrared dia biasanya warnanya putih. Ya. Bedanya ini mancarin warna merah, ini nggak kelihatan cahaya. Dia berpasangan dengan fotodioda. Ini mancarin sinyal infra, dia menerima sinyal infra. Ini dioda biasa, Zener, Mausakala, ya ada pin, ada Shockley. Nah, Shockley ini juga spesial. Shockley adalah satu jenis dioda yang simbolnya seperti ini. Shockley ini dia, Shockley. Dioda Shockley itu justru banyak orang membahasnya itu keluarganya termasuk dalam keluarga dioda 4 lapis atau 4 layer dioda, atau keluarganya disebut dengan nama thermistor. Jadi Shockley ini khusus buat osilator relaksasi, ya. Jadi dia bisa membangkitkan gigi gergaji. Ini juga Shockley, simbolnya seperti ini. Gak ada garisnya, cuma sepotong doang. Jadi walau dia di-on-kan dapat arus, dia akan ada ngisi kosong kapasitor, sehingga keluarannya adalah berbentuk gigi gergaji atau sebagai pembangkit lokal. Ya, itu adalah tentang dioda Shockley. Ya, ini adalah laser dioda, ini dioda vakum yang lama. Itu barangkali jenis-jenis daripada dioda, ya, tentang aplikasinya di rangkaian penyiaran. Nanti di topik pelajaran PRE lebih jelas lagi dijelaskan tentang pemakaian lebih detail daripada fungsi dioda. Termasuk ini diak ya. Ini dioda AC, nanti dia termasuknya adalah di pembahasan tentang thyristor. Diak ini biasanya dipasang berbarengan dengan triak. Oke. Selanjutnya kita masuki bagian yang cukup penting dalam pembahasan komponen dasar ini, yaitu tentang transistor. Kira-kira dulu waktunya sudah 20 menit, jadi kita cuma punya 10 menit untuk membahas tentang dasar-dasar daripada transistor. Transistor itu singkatan dari transfer resistor. Dulu orang membahasnya kalau transistor itu seperti resistor yang nilainya bisa berubah-ubah tergantung daripada arus basis. Ya. Jadi itu dulunya orang membahas tentang seperti itu. Tapi zaman sekarang anggapan itu tidak begitu benar, karena pada kenyataannya yang terjadi adalah tertembusnya kembali daerah depletion layer ketika dia mendapatkan arus basis pada tengah-tengah daripada semikonduktor. Jadi kalau pada dioda ini adalah suatu komponen yang terdiri dari 2 buah semikonduktor dengan 2 kaki, yaitu anoda dan katoda. Tapi pada transistor dia tidak menggunakan 2 semikonduktor, tapi pada dioda dia menggunakan 3 semikonduktor. Karena jenis semikonduktor cuma ada 2, yaitu tipe N dan tipe P. Kalau dia gunakan 3 semikonduktor, maka dia bisa terjadi 2N dengan 1P atau 2P dengan 1N gitu. Jadi definisi daripada transistor itu adalah komponen yang menggabungkan 3 buah semikonduktor, yaitu NPN atau PNP, dan dapat berfungsi sebagai saklar dan penguat. Jadi fungsi utama daripada transistor adalah dia sebagai saklar elektronik dan sebagai amplifier. Ya, nanti pertemuan khusus di selanjutnya kita akan bahas kerja transistor sebagai saklar dan amplifier secara lebih detail. Oke, kemudian jenisnya ada 2 macam, yaitu NPN dan PNP. Kemudian jenis semikonduktor yang digunakan
dia bisa silikon atau germanium. Dengan menggunakan bahan silikon akan menghasilkan VBE 0,7 pada daerah aktif, dan untuk germanium dia akan memiliki daerah kerja aktifnya adalah 0,3 volt. Apa daerah aktif? Daerah aktif adalah daerah kalau kita memanfaatkan transistor ini sebagai rangkaian penguat gitu. Nah, fungsinya untuk apa transistor itu? Fungsinya yang pertama tadi sudah dijelaskannya adalah ya sebagai saklar elektronik. Apa bedanya dengan saklar biasa? Kalau saklar biasa untuk on-kan atau meng-off-kannya itu harus kita pencet. Kita gunakan perlakuan mekanik gitu, geser, pencet gitu. Nah, kalau saklar elektronik kita tidak perlu memencet, kita tidak bisa dipencet, tidak bisa digeser. Jadi saklar elektronik ini adalah sebuah saklar transistor, bisa dibikin on, bisa dibikin off, artinya arus bisa dibikin ngalir atau arus bisa ditahan kalau dikontrol dengan arus juga gitu. Yaitu arus basis. Nah, kemudian selain dia sebagai saklar, transistor juga bisa digunakan sebagai rangkaian penguat. Nah, nanti kita bicara tentang penguat, kita ada common ya, tergantung dari commonnya. Kalau transistor dikonfigurasikan secara common emitter, maka dia akan sangat cocok sebagai penguat daya. Penguat daya artinya adalah arusnya dikuatin, tegangannya juga dikuatin, ya, sama-sama dikuatkan, baik arus maupun tegangan dikuatkan. Itu namanya penguatan daya. Kalau dia common base-nya digroundkan, berarti outputnya diambil dari emitor dan kolektor, maka dia akan membuat kerja penguat itu menjadi sebagai penguat arus. Jadi arusnya besar, tapi penguatan tegangannya kecil. Gitu. Nah, kemudian untuk membuat sebagai penguatan tegangan, biasanya digunakan adalah common kolektor. Common kolektor itu berarti kolektornya sebagai common, inputnya dari basis, outputnya diambil dari emitter. Jadi common ini terbumi kalau dalam bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya common, ya common. Bahasa Indonesianya terbumi. Jadi common emitter itu artinya adalah emitor terbumi. Jadi kalau emitor terbumi berarti emitornya digroundkan, maka dua kaki yang sisanya yaitu basis dan kolektor itu digunakan sebagai input dan output. Demikian juga pada saat dia sebagai common base, maka inputnya berarti dia base-nya dia sebagai common, maka dua kaki sisanya yaitu emitor dan kolektor adalah digunakan sebagai input dan outputnya. Kemasannya di transistor itu ada ini yang SMD, ya, surface mode, dia biasanya yang kecil-kecil itu transistor kutu yang ditempelkan tanpa lubang, ditempelkan di atas. Nah, kemudian dia ada TO5, ini adalah metal can, jadi bodinya biasanya dia dari kaleng TO5, ya, yang ada kupingnya adalah emitor, tengahnya dia basis. Kemudian ada TO29, TO239. Ini adalah packingnya dalam bentuk plastik hitam warnanya, ya. Nah, kemudian ada transistor yang seperti ini, ada yang TO3. TO3 ini orang sebut transistor jengkol, ya. Transistor jengkol, nggak tahu gimana. Kakinya cuma dua, karena bodinya itu adalah kolektor, ya. Nah, ini juga transistor yang besar, ini bodinya, atasnya ini kolektor, dia heatsink, biasanya digunakan buat heatsink. Nah, ini model yang lain juga, dia bentuknya di baut, di screw, ya. Ini adalah TO59. Jadi TO-nya adalah bentuk kemasan daripada transistor. Nah, bagaimana kita bisa gunakan transistor sebagai saklar? Transistor sebagai saklar, dia memiliki, tentu saja transistor sebagai saklar punya dua kondisi. Kalau nggak on, ya off. Kapan transistor itu on? Gitu. Jadi dalam aplikasinya, kalau dia mendapatkan tegangan input 5 volt, maka akan ada arus yang mengalir ke basis. Kalau basis, maka dia
arus yang tadinya ngalir dari PCC ke R, transistornya jadi on kalau dia dapat arus, sehingga arus akan ngalir ke bawah, ke ground, atau outputnya nggak ngalir, jadi dia 0 volt, tegangannya 0 volt. Karena apa? Transistornya on, dia akan buang arus ke ground karena dia on short antara kolektor dan emitter, karena ada arus basis. Jadi kerja transistor itu dikendalikan oleh arus basis. Ketika dia ada tegangan, ada arus basis, dia on. On artinya kolektor sama emitter short. Artinya apa? Kalau di sini ada sumber arus tegangan VCC dibatasi oleh resistor, di titik ini arus akan dibuang ke ground, maka tegangannya 0 volt, outputnya nggak ada ya, karena semua dibuang, jadi tegangannya 0 volt. Nah, beda dengan transistor lagi off. Kalau off itu kalau tidak dikasih tegangan 0 volt inputnya, maka kolektor emitter ini seperti terputus kalau digambarkan kayak switch yang terbuka gitu. Sehingga arus yang tadinya ketika kalau ada arus basis dia ngalir, sekarang kolektor emitternya terputus. Maka arus itu tidak bisa ngalir ke ground, tapi arus itu akan dialirkan ke luar. Ya. Maka tegangannya di sini akan naik. Ya, sama dengan PCC sekitar 10 volt. Nah, kondisi ini lagi on dan lagi off. Lagi on biasanya disebut sebagai saturasi atau dia udah lagi jenuh. Tapi kalau dia nggak dikasih arus basis, transistor lagi off, itu biasa disebut dengan cut off. Jadi transistor sebagai saklar, dia bekerja pada dua daerah yang namanya adalah saturasi dan cut off. Jadi kalau kita sebut transistornya saturasi, itu artinya apa? Transistornya lagi on. Kenapa dia on? Karena dia dapat tegangan arus basis. Apa yang terjadi terhadap on? Kalau dia dikasih on, VIN-nya besar, naik ya, maka VB-nya basis dan emitornya on. Dia ada drop tegangan 0,7, 0,8 ya kalau saturasi. Maka VOUT-nya dia akan 0. Jadi transistor kalau lagi saturasi, jenuh, outputnya 0. Kenapa 0? Karena arus kolektornya dibuang ke ground, jadi tidak ada arus yang keluar. Sebaliknya, kalau transistor itu dia kondisinya dalam kondisi cut off, maka tidak ada arus yang ngalir, maka kolektor dan emitternya terputus, sehingga arus yang dari VCC ngalir ke R langsung dia ke output, maka tegangannya dia akan naik. Jadi harus diingat, dalam kondisi saturasi tegangan outputnya 0, tadi pada saat dia cut off tegangannya adalah sama dengan tegangan VCC. Penggunaan transistor sebagai saklar, dia sama seperti kalau dalam teknik digital disebutnya sebagai rangkaian NOT gate, karena dia terbalik ya. Jadi dia kalau dapat input transistornya on, kalau on dia arusnya ngalir ke bawah, maka outputnya justru dia akan low. Jadi masukkan high, outputnya low. Masukkan low, kalau dikasih 0 volt, dia transistornya off. Kalau off, kolektor sama emitter terputus. Kalau terputus, arus nggak bisa ngalir ke ground, arus ngalir ke output, berarti dia keluarannya high. Jadi transistor itu sama seperti gerbang inverter terbalik. Dikasih tegangan, outputnya 0, nggak dikasih tegangan, outputnya high. Ini adalah kerja transistor sebagai saklar. Contohnya adalah kita bisa menyalakan sirine, ya. Bukan begini ya kayaknya. Ini sirine bukan speaker ya. Dia kalau kasih tegangan bunyi gitu. Nah, kita bisa kontrol dengan transistor ini. Jadi waktu dia ini pakai push button yang normally close. Jadi waktu biasa dia udah on. Kalau ini on, berarti arus ngalir ke sini, transistornya udah on. Kalau transistornya udah on, maka arus ngalir dari 5 volt nggak ada dapat ke sirine, dia langsung dibuang, berarti outputnya 0. Maka sirinenya nggak nyala.
Tapi kalau ini dipencet, ditekan, maka dia akan off, maka dia arus nggak ada yang ngalir. Kalau arus nggak ada yang ngalir, transistornya off. Kalau transistor nggak ada off, kolektor emitor terputus. Kalau terputus, arus nggak bisa ke bawah, tapi arus akan ngalir ke luar, ke sirine. Maka sirinenya dia akan nyala. Ya. Salah satu aplikasi yang lain tentang transistor sebagai saklar adalah kita bisa bikin lampu kelap-kelip, ya. Nah, mana yang nyala duluan ini nggak bisa dijawab karena biasanya komponennya itu sama. Dia pokoknya dia saling on off karena dia transistor ini dapat dari kolektor ini, transistor ini dapat kolektor ini. Pengisian pengosongan kapasitor mana yang memiliki HFE lebih kecil itu yang paling lambat. Yang mana yang lebih besar dia akan nyala. Jadi transistor ini walaupun dia sama, dia memiliki HFE yang berbeda. Apa HFE itu? Faktor penguatan transistor, rumusnya adalah HFE atau beta, itu rumusnya adalah IC per IB. Itu dulu barangkali udah overtime pembahasan kita tentang transistor. Jadi dalam kesempatan seri ke-6 ini, seri ke-5 ini kita bahas fungsi dioda dan transistor sebagai saklar. Besok kita akan coba lebih detail membahas tentang pertemuan berikutnya. Pada pertemuan ke-7 ke-6 nanti kita akan bahas bagaimana kerja transistor sebagai saklar untuk membentuk rangkaian sensor air, kemudian sensor pencuri, simulasi otomatis, ya, kontrol sirkuit buat nyalain LED lampu secara otomatis. Kalau malam lampunya nyala, kalau siang lampunya mati. Kemudian kita akan pertegas bagaimana kerja transistor sebagai penguat. Itu dulu barangkali yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.